Teman-teman semua, hari ini kita akan membahas saham perusahaan TKIM secara detail dengan pendekatan investasi fundamental. Yuk, ikuti analisis saya baik-baik. Berdasarkan data yang ada, pertumbuhan pendapatan TKIM selama 1 tahun terakhir mengalami penurunan sebesar minus 8,7%, dari 17.962 miliar menjadi 16.522 miliar. Namun, jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan, CAGR, selama 5 tahun terakhir, perusahaan ini tumbuh sebesar 0,8%. Meskipun terjadi penurunan dalam 1 tahun terakhir, pertumbuhan 5 tahun menunjukkan tren yang cukup stabil. Laba bersih TKIM dalam 1 tahun terakhir juga mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu sebesar minus 50,6%, dari 6.296 miliar menjadi 4.180 miliar. Namun, jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan, CAGR, selama 5 tahun terakhir, perusahaan ini tumbuh sebesar 3,1%. Meskipun terjadi penurunan laba bersih dalam 1 tahun terakhir, tren pertumbuhan 5 tahun masih cukup baik. Profitabilitas perusahaan TKIM jika dilihat berdasarkan gross profit margin mengalami peningkatan dari 13,4% menjadi 15,1%. Namun, net profit margin justru mengalami penurunan dari 35,1% menjadi 25,3%. Hal ini menunjukkan bahwa biaya operasional perusahaan menjadi lebih tinggi. Posisi TKIM berdasarkan return on asset, ROA, mengalami penurunan dari 11,8% menjadi 7,2%. Sementara itu, return on equity, ROE, juga turun dari 18,9% menjadi 10,6%. Meskipun ROE masih di atas 10%, yang merupakan kriteria perusahaan yang bagus, namun tren penurunannya perlu diwaspadai. Dari sisi kesehatan keuangan, TKIM memiliki debt-to-equity ratio, DER, yang stabil di level 0,3 kali. Ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki struktur permodalan yang sehat, dengan utang yang tidak terlalu tinggi dibandingkan ekuitas. Jika ditinjau dari skor kerangka investasi fundamental ala Warren Buffett, TKIM mendapatkan 3 poin dari total 6 poin. Ini menunjukkan bahwa perusahaan ini belum sepenuhnya memenuhi kriteria investasi yang baik menurut filosofi Buffett. Untuk melihat lebih detail, kalian bisa download aplikasi investor yang linknya ada di deskripsi. Nah, teman-teman semua, bagian yang paling menarik dari analisis ini adalah valuasi saham TKIM. Valuasi adalah proses menentukan nilai intrinsik suatu saham berdasarkan berbagai faktor keuangan dan non-keuangan. Margin of safety adalah selisih antara nilai intrinsik saham dengan harga pasar saat ini. Semakin besar margin of safety, semakin baik untuk membeli saham tersebut. Berdasarkan perhitungan valuasi dengan metode price to book, PB, BEN, nilai wajar, fair value, saham TKIM adalah Rp12.097. Saat ini, harga pasar saham TKIM berada pada level Rp8.350, sehingga margin of safety-nya adalah 31,0%. Ini berarti saham TKIM saat ini masih memiliki potensi undervalued. Selain itu, berdasarkan perhitungan valuasi dengan metode price to earnings, P, BEN, nilai wajar, fair value, saham TKIM adalah Rp13.444. Saat ini, harga pasar saham TKIM berada pada level Rp8.350, sehingga margin of safety-nya adalah 37,9%. Ini juga menunjukkan bahwa saham TKIM saat ini masih memiliki potensi undervalued. Nah, teman-teman semua, analisis ini hanya sebagai panduan. Keputusan akhir tetap ada di tangan kalian. Jadi, lakukan analisis dan riset lebih lanjut sebelum memutuskan untuk berinvestasi di saham TKIM. Ingat, setiap keputusan investasi adalah tanggung jawab masing-masing. Semoga analisis ini bermanfaat. Sampai jumpa.